Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gua di segmen 5 film dan rencananya hari ini gua bakalan bawain film drama romance religi Indonesia. Film Indonesia mulai terus berkembang semakin baik dan penikmat film Indonesia juga semakin banyak. Ada berbagai macam kategori dan genre film Indonesia yang ada, namun kebanyakan film Indonesia yang booming dan terkenal adalah film dengan genre horor ataupun kisah asmara anak remaja. Namun gak jarang juga ada berbagai film Indonesia dengan tema religi yang tentunya selain film ini bagus, film-film dengan tema religi juga memberikan sebuah pesan moral dan juga pelajaran bagi para penontonnya. Kalau sebelumnya yang biasanya kita kenal adalah sinetron Islami yang pasti ada setiap Ramadan akan tiba. Berikut ini adalah film Islami terbaik yang bisa kalian tonton. Selain filmnya memberikan cerita bagus dan yang pasti film-filmnya penuh hikmah dan pelajaran. Jadi langsung aja seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film yang menggambarkan perempuan yang memiliki kecantikan bukan sekedar dari fisik namun juga memiliki otak yang begitu cemerlang atau serta taat beribadah. Film ini berjudul Cinta Suci Jahrana. Film ini menceritakan tentang wanita muda yang sangat sukses baik di dunia pendidikan maupun karir yang membuatnya menjadi wanita dengan kemampuan luar biasa. Bahkan saking hebatnya, Jahrana juga diundang ke Cina oleh salah satu perguruan tinggi yang populer di Cina untuk menyampaikan sebuah orasi ilmiah yang dia miliki. Namun meskipun dengan berbagai macam kesuksesan yang dia miliki baik dalam pendidikan maupun karir, satu hal yang belum lengkap dari dirinya adalah seorang pasangan. Sebagai film yang tayang saat lebaran tahun 2012, Cinta Suci Jahrana memiliki beberapa faktor sempurna untuk merebut perhatian para penontonnya. Short filmnya yang sudah memiliki fanbase tersendiri divisualisasikan dengan begitu jenaka di balik atribut pesan-pesan khas film bertema serupa. Sayangnya cerita dari film ini mudah ditebak. Presentasi Khairul Umam yang sebelumnya mengarahkan 2 seri Ketika Cinta Bertasbih untuk film ini juga begitu lemah. Dengan durasi sepanjang kurang lebih 108 menit, Cinta Suci Jahrana seringkali tampil dalam ritme pencertaan yang gak konsisten. Satu-satunya hal yang dapat diberikan penilaian yang layak mungkin adalah para jajaran pengisi departemen aktingnya. Film Cinta Suci Jahrana disutradarai oleh Khairul Umam dan dibintangi oleh Meida Shefira, Miller Khan, Kholidi Asadil Alam, Citra Kirana dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 15 Agustus 2012 dan mendapat skor sebesar 6,4 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film kedua ini diisi dengan sebuah film bertemakan kasih tak sampai dengan tampilan komersial yang sangat kuat. Film ini berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara dua insan manusia dari dua buah latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Hamid dan juga Zainab sebenarnya saling mencintai, namun karena Hamid berasal dari keluarga miskin sedangkan Zainab berasal dari keluarga kaya, membuat hubungan mereka ini menjadi agak susah. Sampai sebuah kejadian membuat Hamid harus berkelana hingga ke Mekah. Kisah cerita Di Bawah Lindungan Ka'bah memang memiliki cukup banyak perbedaan kalau dibandingkan dengan novelnya. Kisah mengenai pengusiran karakter Hamid dari kampungnya serta karakterisasi antagonis dari karakter pria yang dijodohkan oleh Zainab itu merupakan bentuk penyesuaian konflik yang dilakukan oleh Titin dan Armantono untuk menerjemahkan jalan cerita yang berlangsung di masa klasik menjadi sebuah jalan cerita dengan sentuhan yang lebih modern. Dialog-dialog yang terjalin antara setiap karakter juga dibentuk dengan dialog modern daripada menggunakan dialog berbentuk metafora ataupun pantun seperti yang digunakan di versi novelnya. Walaupun Titin dan Armantono beberapa kali tetap menyelipkan dialog-dialog bernada klasik tersebut pada beberapa bagian cerita. Dua pemeran utama yaitu Herjunot Ali dan Laudya Chintya Bella cukup mampu menghidupkan karakter mereka dengan baik di sepanjang filmnya. Film Di Bawah Lindungan Ka'bah disutradarai oleh Hani Saputra dan dibintangi oleh Laudya Chintya Bella, Herjunot Ali, Niken Anjani, Tara Budiman dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 Agustus 2011 dan mendapat skor sebesar 7,4 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film ketiga ini diisi dengan film dengan genre drama romance religi yang diangkat dari buku novel bestseller karya Asma Nadia. Film ini berjudul Cinta Laki-Laki Biasa.
Film ini menceritakan tentang kisah cinta dari laki-laki biasa bernama Muhammad Rafli Imani yang merupakan pekerja lapangan proyek dari perusahaan properti. Sedangkan Nania Dinda Wirawan adalah anak orang kaya dan calon arsitek yang bertemu saat Nania magang kerja di perusahaan tempat Rafli bekerja. Namun dalam perjalanannya mendapatkan beberapa rintangan dan konflik. Nah, buat kalian yang suka dengan film full drama, wajib banget nonton film yang satu ini. Karena sepanjang film memang benar-benar penuh dengan drama. Sebenarnya film ini termasuk mudah untuk ditebak secara alur ceritanya, tapi itu nggak mengurangi esensi kalian untuk nonton sampai akhir. Cerita yang diangkat juga sebenarnya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, dimana orang tua selalu menginginkan pasangan yang terbaik dan mapan dari segi materi untuk anak perempuannya. Dan pada kenyataannya juga orang tua nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau anaknya memang sangat mencintai laki-laki yang dipilihnya. Tapi sisi positif yang bisa diambil dari film ini adalah ketika materi nggak selalu menjamin kebahagiaan. Kesetiaan dan cinta dijunjung banget pokoknya di film ini. Dan yang terpenting, sosok lelaki yang bertanggung jawab digambarkan dengan sangat jelas di filmnya. Film Cinta Laki-Laki Biasa ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan dibintangi oleh Velo Viveksia, Deva Mahendra, Nino Fernandes, Muhammad Clay Aco dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 1 Desember 2016 dan mendapat skor sebesar 7,8 di situs IMDb dengan rated remaja. Film keempat ini diisi dengan film yang mengambil tema kebahagiaan di tengah hitam putihnya kehidupan. Film ini berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini menceritakan tentang seorang jurnalis wanita yang cantik bernama Hanum. Dia juga harus menemani suaminya bernama Rangga sekolah di Wina dan juga karena ada sebuah tugas dari atasannya yang bernama Gertrude Robinson untuk membuat artikel yang bertema Would the World Be Better Without Islam. Artikel tersebut nantinya akan dimuat dalam sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua narasumber dari pihak muslim dan juga non-muslim di Amerika Serikat. Bulan Terbelah di Langit Amerika menawarkan banyak cerita yang dari pasangan-pasangan di film ini. Pasangan kekasih, suami istri, ibu dan anak, dan ayah dan anak. Untuk mendeskripsikan kisah masing-masing pasangan tentu dibutuhkan waktu yang cukup banyak. Setidaknya dibutuhkan separuh durasi film ini untuk memperkenalkan karakter dan kisahnya masing-masing. Dan itu semua tergambarkan dengan sangat jelas. Akting Acha dan Abimana kembali meyakinkan dengan alur yang berbeda dari prequelnya di 99 Cahaya di Langit Eropa. Jika sebelumnya mereka menjadi pasangan yang kompak dan saling membantu, kali ini perselisihan demi perselisihan membuat mereka terbelah. Tapi konflik utama film ini bukanlah cinta Rangga dan Hanum. Pokoknya langsung aja nonton filmnya biar kalian gak makin penasaran. Film Bulan Terbelah di Langit Amerika disutradarai oleh Rizal Mantovani dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Abimana Arya Satya, Nino Fernandes, Rianti Cartwright, Hana Al-Rashid, Nur Fazura dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 8 Desember 2016 dan mendapat skor sebesar 6,1 di situs IMDb dengan rated dewasa. Film yang kelima atau yang terakhir ini diisi dengan film yang diadaptasi dari novel bestseller dengan judul yang sama. Film ini berjudul Assalamualaikum Calon Imam. Film ini menceritakan tentang Visya yang gak lagi memiliki kepercayaan terhadap pria semenjak ditinggal oleh sang ayah. Bagi seorang gadis, kepercayaan merupakan hal yang mahal. Pria yang dia cintai sejak remaja justru lebih memilih kakak kandungnya sebagai pendamping. Dan sementara itu, dia juga menyimpan rasa kecewa yang sangat amat besar terhadap ayah kandungnya yang menikahi wanita lain. Suatu ketika, datanglah Alif yang jatuh hati padanya. Nah, terlepas dari kisah dan popularitas novelnya, film ini justru cenderung nggak tegas dalam menyajikan cerita, khususnya terkait dengan judul filmnya. Kisah filmnya justru lebih dominan pada penyelesaian konflik dari keluarga. Dan secara umum, plotnya juga nggak mengarah pada judul film tersebut dengan nggak banyak mengisahkan bagaimana Visya berkonflik dengan calon imamnya. Di seperempat film mungkin malah dikisahkan lika-liku rumah tangga Visya dengan Alif. Tapi kalau urusan dramanya mungkin film ini memang menyajikan banyak banget. Jadi cocok-cocok aja untuk kalian para penikmat film drama apalagi dibumbui dengan religi. Film Assalamualaikum Calon Imam ini dibintangi oleh Natasha Rizky, Miller Khan, Andi Arsyur Rahman dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 18 Mei 2018 dan mendapat skor sebesar 7,8 di situs IMDb dengan rated remaja.
Oke, mungkin itu aja beberapa judul film dengan genre drama romantis religi Indonesia yang mungkin bisa menjadi stok film yang kalian tonton di rumah. Dan buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.